Oke sahabat Diesel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Ananda ya guys. Welcome back to my channel Mas Bro. Jadi kebetulan Bang Ananda hari ini check up diesel sebagai penggerak penggilingan padi lokal ya guys. Baik sahabat, nah ini diesel sedikit punya kendala di bagian pelatuk klepnya ya guys, dan silinder headnya. Jadi mesin ini sedikit nggak bertenaga dikarenakan ada kebocoran di klep bagian hisap ya guys. Baik sahabat diesel, jadi kurang tenaganya. Baik, dan sekedar informasi ini dari NP ya guys, ZS 1115 24 PK. Baik sahabat diesel, sebelum lanjut salam santun, salam sukses selalu buat semuanya sahabat diesel dimanapun Anda berada, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya robbal alamin. Baik sahabat diesel, nah ini adalah silinder head ya guys. Nah di sini di saat mesin hidup itu terjadi tiupan angin atau udara yang tersisa di manifolnya, jadi menyebabkan di filter udaranya di sini itu lebih kencang suaranya daripada ke knalpotnya atau klep buangnya ya guys. Jadi permasalahannya itu di rocker arm di sini guys, di pelatuk klep. Nah ini kelihatan sudah pecah ya guys. Jadi setelan pelatuk klep itu tidak stabil, jadi menekan sebelah di bagian manifold ataupun klep hisapnya. Baik sahabat, nah nanti ini kita akan ganti untuk rocker armnya yang sudah rusak ataupun patah seperti ini guys. Nah seperti ini, sekalian nanti kita sekir juga di bagian klepnya biar nantinya kembali lagi kompresi di bagian klep itu padat ya guys, hingga kembali mesin ini punya tenaga. Oke sahabat, ini di bagian rocker arm, nah ini sudah patah ya guys. Jadi alangkah baiknya memang harus kita ganti satu set dengan pelatuk klepnya ini, tapi ini memanfaatkan suku cadang yang ada ya guys. Jadi di dudukan rocker armnya ini kita pakai second, tapi masih bisa kita pakai ya guys. Jadi kita tinggal ambil di bagian pelatuk klepnya di sini. Jadi ini bisa kita manfaatkan lagi biar nggak usah beli untuk satu set rocker arm ya guys. Baik sahabat diesel, yang penting ini seri dan ukuran sama ya guys dari ZS 1115. Baik sahabat diesel, nah ini untuk as rocker armnya di sini ini masih bagus ya guys. Jadi belum aus seperti halnya untuk as yang bawaannya yang sudah terpakai. Nah di sini kelihatan sudah aus guys. Nah di sini kalau aus itu setelan klep terkadang itu rubah sendiri ya guys. Jadi nggak stabil di setelan pelatuk klepnya, jadi menyebabkan suara itu terjadi nyaring di bagian saringan udara atau filter udaranya. Dan ini kendalanya titik utama itu dari rocker arm yang patah seperti ini guys. Nah seperti ini, jadi setelan dari pelatuk itu rubah sendiri dikarenakan ini sudah aus guys. Nah di sini, nah ini tidak bisa presisi di rocker armnya di sini dikarenakan ini patah. Baik sahabat diesel, nah kita akan ganti dengan dudukan rocker arm yang second tapi masih bisa gitu teman-teman. Nah ini untuk cara pemasangan pelatuk klep ke dudukannya atau rocker arm itu seperti ini ya guys. Jadi di sini
Nah di sini terdapat celah ya guys, jadi enggak seperti yang sisi lainnya di sini. Jadi kita posisikan seperti ini. Jadi yang ada sambungannya di sini ada celah, itu kita posisikan di bawah, jangan sampai di atas, karena ini di atas itu langsung ke baut tutup roller armnya ini guys. Nah ketutup roller armnya di sini atau bonetnya ya guys, ini disebut bonet. Baik sahabat diesel, nah jadi baut yang atas itu langsung menyambung ke tutup rotor armnya di sini atau bonetnya ya guys. Jadi posisinya, nah di sini, ada sambungan, itu kita posisikan di bawah. Jadi seperti itu kira-kira untuk pemasangan. Nah di sini selanjutnya di sini ada ring ya guys. Nah kita taruh ring itu di dalam satu, setelah itu kita masukkan pelatuk. Nah seperti ini. Lalu untuk di luar juga terdapat ringnya di sini guys. Nah di sini setelah ini terpasang, nah kita pakai ring kalong atau ring pengancing agar jangan sampai pelatuk klep itu lepas keluar ya guys. Jadi seperti ini. Dan untuk yang sisi lainnya atau sisi kanannya seperti ini itu sama, jadi pakai ring juga yang dalam. Lalu kita pasangkan pelatuk klepnya seperti ini guys. Baik sahabat diesel, dan setelah itu kita pasang ringnya, lalu kita pasangkan ring kalongnya atau ring pengancingnya ini. Nah seperti ini kira-kira cukup mudah dan simpel untuk kita pasangkan pelatuk klep ke roller armnya. Baik sahabat diesel, jadi seperti itu. Dan nanti kita akan sekir di bagian klepnya agar jangan sampai nantinya bocor di dudukan klep atau set. Sahabat lanjut, nah ini sudah kita sekir ya guys di klep hisap dan juga klep buangnya ya guys. Di sini ini hasil dari sekir penyekiran seperti ini. Jadi ini harus benar-benar presisi di settingannya di sini guys. Nah seperti ini, jadi jangan sampai nanti terjadi kebocoran saat kita pasangkan. Jadi ini tadi sudah kita sekir dan nanti kita akan pasangkan per klepnya di sini ya guys. Baik sahabat, nah seperti ini nanti untuk pemasangan per klep untuk ZS 1115. Baik sahabat diesel, di sini ada double per pegas. Jadi yang bagian kecil itu di dalam dan juga bagian yang besar itu di luar. Baik sahabat diesel, jadi seperti inilah kira-kira untuk pemasangan per klepnya. Oke sahabat, untuk mempersingkat waktu, ini semuanya sudah kita pasangkan ya guys. Dan sekali lagi yang sudah saya jelaskan di opening tadi seperti itu. Jadi kendalanya itu udara itu masih ada tersisa kebuang ke filter udaranya di sini guys. Jadi nggak habis ke klep bagian buang ataupun knalpot. Jadi seharusnya ini di filter itu menghisap masuk ke ruang bakar, terjadi pembakaran dan kebuang langsung ke knalpotnya. Jadi ini masih tersisa udara hingga menyebabkan suara terpantul ke filter udaranya di sini. Jadi seperti itu kira-kira. Baik sahabat diesel, semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat semuanya sahabat diesel dimanapun Anda berada. Dan mungkin cukup sampai di sini Bang Ananda berbagi tips dan juga berbagi pengalaman tentang seputaran mesin diesel. Dan nanti kita akan coba hidupkan, dan ini harus segera beroperasional kembali guys. Baik sahabat diesel, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hidupkan di